Halo adik-adik Madya Pagi, untuk kalian yang sudah kelas 7 SMP. Halo adik-adik Madya 3. Dan adik-adik kelas Madya Sore. Dan adik-adik yang sudah kelas 7, ditunggu ya minggu depan untuk datang ke acara spesial kenaikan Keyut. Ditunggu ya di minggu depan. Jam 11 di Jordan Hall. Ditunggu, sampai ketemu. Thank you adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, senang sekali nih Cici bisa ketemu kembali di tahun yang baru, di tahun 2024. Adik-adik pastinya kita sudah melewati sama-sama ya tahun 2023. Di tahun yang baru ini Cici percaya akan ada semangat yang baru, akan ada sukacita yang baru, akan ada berkat yang baru, dan akan ada penyertaan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita semua. Adik-adik, Cici juga mau ingatkan nih buat kalian yang sudah lama gak beribadah datang ke gereja, ibadahnya masih di online. Ayo datang, sama-sama bareng-bareng kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ketemu teman-teman kalian, ketemu cici koko kalian semuanya. Siapkan ya sama-sama ya di tahun yang baru, semangat yang baru, datang ibadah onsite. Dan pastikan berkat Tuhan akan terus dicurahkan buat kita semua. Mari sama-sama kita mau satukan hati di dalam doa untuk membuka ibadah online kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga cici koko kami yang akan mengajar kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan hati yuk sungguh-sungguh. Kita mau pastikan di tahun yang baru ini kasih Tuhan melimpah buat kita semua. Karena kasihnya sungguh tinggi, dalam, dan besar buat kita. Adik-adik masih ingat lagu ini? Udah lama loh kita nggak nyanyiin. Kita sekarang mau nyanyiin bareng-bareng. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Yes, kasihnya kita rasakan sungguh ya semua ya. Nyanyi lagu sekali ini ya, sekali lagi ya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku. Yesus menyayangi aku. Ku disebut
Dia sangat mengasihi kita semua. Kasihnya sungguh tinggi, dalam, dan besar buat kita. Kita angkat lagu ini sama-sama ya. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Yes, kali lagi yuk dengan semangat. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi. Cintanya dalam, semakin dalam tiap hari dalam hidupku. Ku rasakan besar, semakin besar kasih Yesusku. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih besar dari bumi, tinggi dalam besar kasih Yesus. Tinggi dalam besar kasih Yesus. Yeay, tinggi dalam dan besar kasihnya buat kita semua. Luar biasa ya. Oke adik-adik, kita mau satukan hati hari ini sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Buka hati kita. Cici minta boleh kalian duduk kembali. Tapi tetap ya, kita sama-sama boleh fokus sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian, Ku Puji Kau Yesus, bareng-bareng teman-teman kalian dengan You Like It ya. Yuk buka hati kalian sungguh-sungguh, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku.
daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakannya dan ajar kami duduk diam untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik yang udah siap dengerin firman Tuhan, duduk yang manis ya adik-adik. Terus siapkan telinganya, pikirannya, dan juga hati kita ya adik-adik ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita nih sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga itu membuat kita hidupnya jauh dari Tuhan, terus kita kehilangan kemuliaannya Tuhan. Tapi bersyukur nih adik-adik, kita punya Allah yang sangat baik. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita, dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Nah, adik-adik, hari ini Cici punya satu buku, yaitu judulnya, ada yang tahu nggak ya kira-kira ya judulnya apa? Coba tebak, ada yang tahu nggak? Oh, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Nih, judul buku Cici hari ini adalah buku tanpa kata. Karena memang di setiap halaman buku ini adik-adik tidak ada kata-katanya. Tetapi lewat warna-warna ini akan menggambarkan bagaimana Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Nah, halaman yang putih ini adik-adik menggambarkan kalau pada mulanya, pada awalnya manusia pertama Tuhan ciptakan, yaitu Bapak Adam dan juga Ibu Hawa. Tuhan ciptakan itu diselimuti atau dibungkus oleh kemuliaannya Tuhan. Mereka tuh hidupnya suci adik-adik. Bahkan mereka tinggal bersama Tuhan di Taman Eden. Dan satu lagi nih, Tuhan bilang apa? Mereka itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adik-adik. Sehingga mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal bersama, bahkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada satu waktu manusia itu tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan adik-adik. Tidak lagi nurut sama Tuhan, tidak lagi nurut sama perintahnya Tuhan. Sehingga apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Hidup mereka itu penuh dengan dosa adik-adik. Dan digambarkan oleh halaman buku yang berwarna hitam ini adik-adik. Nah, setiap dosa yang dilakukan, setiap kesalahan yang dilakukan, setiap hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, itu kita perlu penebusan, yaitu dengan darah adik-adik. Nah, pada zaman dulu penebusan dosa itu dilakukan dengan apa? Mempersembahkan korban, yaitu dalam bentuk apa? Hewan atau binatang adik-adik. Jadi setiap orang melakukan kesalahan harus menyembelih hewan. Tapi kita bersyukur nih adik-adik, kita punya Tuhan, punya Allah yang begitu baik, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang
Tunggal datang ke dunia. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ketika Ia mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga Ia bangkit dan hidup, menang atas maut, mengalahkan maut, dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu yang digambarkan oleh halaman buku yang berwarna merah ini, adik-adik, itu yang menyelamatkan kita, menebus kita dari setiap dosa-dosa kita, menebus setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Mungkin kesalahan kita itu, Ci, aku mah dosanya banyak banget, Ci, pokoknya parah deh, Ci. Tapi percaya adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa loh, Tuhan yang hebat, yang mengampuni setiap dosa-dosa kita, yang menebus setiap dosa-dosa kita. Bahkan setiap sakit kita, adik-adik, Tuhan tebus di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah. Nah, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam kehidupannya, ya akan selamat, adik-adik. Tidak akan masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kita nih lahir baru, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya apa, adik-adik? Kita itu bertumbuh, yang digambarkan oleh halaman buku yang berwarna hijau ini. Tuhan mau kita bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, adik-adik, tetapi apa? Berbuah di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau buah kita itu dalam bentuk kasih juga ada, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Dan juga Tuhan mau supaya apa, adik-adik? Supaya kita itu mengasihi sesama kita manusia, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, seperti halnya juga kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau adik-adik mengasihi diri sendiri, gimana sih? Kita nggak mau dong masuk neraka gitu. Kita nggak mau terus-terusan hidup dalam dosa. Dan Tuhan mau supaya kita juga mengasihi orang yang di sekitar kita itu seperti diri kita sendiri. Tuhan mau supaya kita itu menjadi saksinya Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan nyatakan, keselamatan yang Tuhan berikan. Dan pada kesudahannya, adik-adik nih, setelah kita kembali kepada Tuhan atau meninggal, kita akan sampai ke surganya Tuhan yang terbuat dari emas murni, yang digambarkan oleh halaman buku yang berwarna kuning ini. Dan kita hidup bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan di dalam surganya Tuhan. Nah, adik-adik, bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu hebat. Dan Dia mau, adik-adik, supaya apa? Supaya keselamatan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita loh, adik-adik, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kepintaran kita, bukan juga karena kebisaan kita atau kemampuan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau supaya itu juga kita bagikan kepada orang lain. Mungkin itu mama papa kita di rumah, mungkin itu opa oma kita di rumah, mungkin juga itu teman-teman kita di sekolah, di tempat les, atau dimanapun. Mungkin tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau supaya kita bersaksi, menceritakan bagaimana kita itu punya Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Ya, sanggup menyucikan, menyelamatkan kita semua dari setiap dosa yang telah kita perbuat. Sejelek apapun atau seberat apapun dosa yang telah kita buat, adik-adik, darah Tuhan Yesus sanggup menyucikannya, sanggup menebusnya. Jadi jangan lupa, adik-adik, untuk membagikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin adik-adik ada yang ingat,
pernah menulis oikos-oikos kalian, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk kalian doakan, untuk kita sama-sama doakan. Jangan lupa adik-adik, tetap doakan mereka setiap hari. Datang kepada Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Mungkin kalian bilang, Ci, aku udah lama nih doain dia, tapi enggak ke gereja, enggak percaya sama Tuhan Yesus. Belum adik-adik, bukan enggak, tapi belum percaya sama Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap doakan kepada Tuhan, dan percaya bahwa satu waktu nanti Tuhan yang akan bekerja, yang membuat mereka untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang mampu mengubahkan setiap hidup manusia. Nah, adik-adik, kita mau menjadi saksinya Tuhan ya adik-adik. Kita mau menceritakan kebaikannya Tuhan, dahsyatnya Tuhan kita, dan kehebatan Tuhan kita untuk setiap orang-orang yang kita temui yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita ulangi sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau ya Bapa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Bukan kebetulan Tuhan, tapi kami percaya kami istimewa di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan, mampukan kami Bapa, mampukan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kehebatan nama Tuhan Yesus Kristus, kehebatan Allah yang hidup yang luar biasa itu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka memiliki Tuhan yang ajaib, bahwa mereka memiliki Tuhan yang luar biasa, bahwa mereka memiliki Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus Tuhan yang menolong mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak terima itu semua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik semuanya, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah melakukan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan di tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall.
Dan yang pasti, jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk hadiah kerajinan, mulai tahun ini akan diberlakukan berdasarkan jumlah presensi kehadiran di ibadah onsite menggunakan kartu absen ya. Jadi, jangan lupa membawa kartu absen kalian. Dan pastinya beribadah secara onsite di gereja. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite karena sakit atau lain hal, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WA kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids lainnya. Terima kasih. Dadah.